Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dari kelas TI 3C akan membahas tentang pushdown otomata dengan anggota kelompok Thoriq Alvan Yasir, saya sendiri, kemudian Hari Mubarak, Husnul Hamidiyah, Gigi Sanggias, dan juga Irwan Hadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke pembahasan pertamanya. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama itu kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya pushdown otomata itu. Jadi secara singkatnya, pushdown otomata merupakan sebuah mesin otomata dari bebas konteks. Nah, selain itu juga pushdown otomata ini memiliki memori penyimpanan yang tidak terbatas atau unlimited berupa stack atau tumpukan. Kemudian pushdown otomata ini juga memiliki stack atau tumpukan dengan ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki top of stack atau puncaknya, kemudian memiliki aturan dengan pengisian LIFO first in atau first in is first out, yang artinya data atau objek yang pertama kali terakhir dimasukkan itu yang akan pertama kali keluar. Nah, kemudian di pushdown automata itu juga menganut ada sebuah perintah yang disebut pop atau pengambilan elemen dari stack, atau bisa disebut juga untuk pengeluaran elemen dari stack. Kemudian ada push untuk memasukkan elemen ke dalam stack. Perkenalkan, saya Husnul Hamidiyah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara kerja pushdown otomata. Yang pertama itu sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederet simbol dengan panjang yang sembarang dan tak berhingga. Yang kedua, selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan simbol tidak dapat diubah, atau simbol pada stack paling atas akan dihapus menggunakan pop dan akan digantikan dengan simbol yang lain menggunakan push. Di sini terdapat dua jenis transisi pada PDA, yaitu yang pertama, transisi yang bergantung pada simbol input, top stack, dan state, di mana menggunakan simbol delta. State, input, dan top stack ini nanti akan berada di ruas kiri. Yang kedua adalah transisi empty, yang memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah state tanpa membaca simbol inputnya. Lalu berdasarkan mekanisme penerimaan input, PDA juga dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, PDA null state, di mana PDA yang mengurutkan pergerakan penerimaan inputnya dapat menyebabkan PDA mengosongkan state. Jadi, di saat kita menemukan ruas kanannya berisi empty atau epsilon, maka asumsinya prosesnya adalah pop atau mengeluarkan topnya. Kemudian yang kedua itu adalah PDA final state, di mana PDA yang urutan pergerakan inputnya dapat menyebabkan PDA mencapai state akhir yang telah ditentukan. Tetapi jika kita menemukan final state-nya atau ruas kanannya itu berupa simbol state, maka kita akan melakukan push atau memasukkan elemen berdasarkan simbolnya. Kesimpulannya begini, jadi jika kita menemukan epsilon berarti pop, tetapi selain dari epsilon itu sendiri, kemungkinan besar adalah push. Nah, itu sedikit penjelasan tentang cara kerja pushdown otomata. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gigi Sanggias, kelas TI 3C, kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang 7 tuple PDA. Simbol-simbolnya sebagai berikut. Q sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, gamma sebagai simbol-simbol stack-nya, delta sebagai fungsi transisi, S yang merupakan start adalah state awalnya, F yang merupakan finish merupakan himpunan final state, dan Z merupakan simbol-simbol awal tumpukan.
atau top of stack. Dari simbol-simbol di atas dapat kita simpulkan bahwa Q, sigma, S, dan F sama dengan yang ada pada otomata hingga. Dan simbol yang berwarna merah ini, gamma dan Z, merupakan tuple baru yang berhubungan dengan stack. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari simbol-simbol yang tadi. Q sebagai himpunan state-nya itu ada dua, state awal dan state akhirnya, yaitu Q1 dan Q2. Sigma sebagai simbol inputnya seperti ini. Gamma sebagai simbol stack-nya. Gamma sebagai simbol tumpukan atau stack-nya. Seperti ini. S yang merupakan state awalnya atau sering disebut dengan star. Q1. Z merupakan top of stack-nya sendiri, dan F merupakan finish atau state akhirnya Q2. Saya pikir sudah jelas, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Harim Barat, NPM 210602071, kelas 3 TIC. Di sini saya akan menjelaskan materi pushdown automata dan contohnya contoh 1 ya. Dan langsung saja saya jelaskan, yaitu di sini kita mempunyai FDA final state sebagai berikut. Q sama dengan Q1, Q2, sigma atau input A, B, garis sama dengan A, B, Z, S sama dengan Q1, S ini stack ya, Z sama dengan Z. Di sini Z ini maksudnya POV state atau state awalnya. F sama dengan Q2 dengan state-nya. Kita kalau yang ini format fungsi transisi. State awal, input stack awal, next state dan next stack. Jika next stack berisi simbol, maka prosesnya push. Tetapi jika next stack berisi efficient, maka prosesnya pop. Yang ini ya. Jika kita mempunyai yang ini, maka prosesnya pop. Lanjut. Kita lanjut untuk pengecekan. Apakah string AA diterima? Inisialisasi state Q1, top stack Z. Di sini kita sudah mempunyai top stack Z untuk sementara. Untuk yang kedua, yang ini ya, kedua, Q1 A, Z sama dengan Q1 AZ. Maksudnya di sini state Q1 top stack A, push A. Kita akan menambahkan yang ini ya, string AA. Kita akan menambahkannya. Dan cara push A. Maka setelah kita push A, maka di sini tuh yang menjadi top selanjutnya adalah A. Ya. Lanjut. Yang ketiga yang ini. Q1, A sama dengan Q1 AA. Nah, sini kita akan melakukan push lagi atau penambahan lagi. Yang tadi itu yang top stack-nya yang yang kedua ini kita tambahkan lagi sehingga top stack yang selanjutnya adalah A. Ya, di sini karena kita melakukan push A untuk penambahannya. Selanjutnya kita masih melakukan pengecekan ini untuk pengecekan yang terakhir. Apakah
final state-nya sesuai dengan yang kita harapkan apa tidak. Jika final state-nya Q2, maka string AA ini diterima. Jika tidak, maka itu ditolak. Yang keempat, yang ini. yang keempat. Q1 efisien A sama dengan Q1A. State-nya Q1, top state-nya A. State-nya A. Final state yang terakhir itu masih Q1, maka bisa dibilang string AA ini ditolak karena final state-nya Q1. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang jelas saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Baiklah, saya Torik Alvan Yasir dari T3C akan melanjutkan presentasinya. Nah, sebelumnya kita sudah sama-sama melihat contoh 1 di mana telah melakukan pengecekan terhadap string AA. Nah, kali ini untuk lebih memperjelas dan lebih memperdalam lagi, kita akan mencoba pengecekan terhadap string ABBA apakah diterima atau tidak. Pada contoh 1 tadi kita bisa melihat hasil dari pengecekan terhadap string AA itu menghasilkan ditolak dikarenakan tidak mencapai final state-nya berupa Q2. Nah, kita akan langsung saja melakukan pengecekan untuk string ABBA ini apakah diterima atau tidak. Di sini kita sudah memiliki PDA final state-nya dan juga fungsi transisinya, sehingga kita akan langsung melakukan inisialisasi berupa first state-nya Q1 dan top stack-nya itu Z, sehingga kita memiliki sebuah stack dengan Z sebagai top of stack-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan penginputan string A terhadap Z. Nah, di sini kita memiliki Q1 sebagai first state, kemudian A sebagai inputan dan Z sebagai top of stack-nya. Kita cek pada fungsi transisinya. Nah, Q1 inputan A terhadap Z itu menghasilkan Q1 AZ, sehingga kita akan melakukan push A terhadap Z. Nah, setelah kita melakukan push, maka saat ini yang menjadi top of stack-nya itu adalah A. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan input string untuk yang B-nya, dimana kita memiliki Q1 sebagai first state masih, kemudian B sebagai inputan dan A sebagai top of stack-nya sebelumnya. Dan langsung saja kita coba cek pada fungsi transisinya. First state Q1 inputan B terhadap A itu menghasilkan Q1 epsilon. Sebagaimana yang kita tahu, jika kita menemukan epsilon itu artinya kita akan melakukan pop. Nah, sehingga dalam hal ini kita akan melakukan pop terhadap A, atau kita akan mengeluarkan string A, sehingga kini yang menjadi top of stack-nya itu adalah Z. Nah, kemudian kita akan melakukan input lagi terhadap B. Di sini kita memiliki first state Q1 dan juga B sebagai inputan terhadap Z. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pop terhadap A, sehingga tersisa Z sebagai top of stack-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan inputan B terhadap Z. Kita cek pada fungsi transisinya. Q1 B terhadap Z itu menghasilkan Q1 BZ, yang artinya kita akan melakukan push B terhadap Z, sehingga yang sebelumnya Z sebagai top of stack-nya, kini yang menjadi top of stack-nya itu adalah B. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan inputan terhadap string A. Nah, di sini kita bisa lihat first state-nya masih Q1, kemudian A sebagai inputan dan B sebagai top of stack-nya. Nah, kita cek pada fungsi transisinya. First state Q1 dengan inputan A terhadap B sebagai top of stack-nya itu menghasilkan Q1 epsilon. Nah, kita menemukan epsilon lagi, yang artinya kita akan melakukan pop terhadap B. Nah, sehingga setelah kita mengeluarkan B, itu kembali lagi yang menjadi top of stack-nya itu adalah Z. Nah, kita sudah memasukkan atau melakukan push terhadap semua stringnya
kita sudah melakukan pengecekan terhadap string ABBA ini. Nah, yang terakhir untuk lebih memastikan, kita akan melakukan inputan empty berupa ke Q1 masih sebagai first state-nya, kemudian epsilon terhadap Z. Nah, kita cek pada fungsi transisinya, Q1 epsilon Z itu menghasilkan Q2Z. Nah, pada akhirnya kita melihat final state-nya itu berubah menjadi Q2 dengan top of stack-nya itu Z. Nah, sebagaimana syarat sebuah string itu diterima, itu jika final state-nya itu mencapai Q2, sehingga bisa kita simpulkan bahwa string ABBA ini setelah kita melakukan pengecekan itu dapat diterima karena final state-nya itu bisa mencapai Q2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili rekan-rekan tim yang lain mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.